Sya'ban ini disebut dengan bulan ruah. Banyak riwayat menyebutkan, Pak. Ada menyatakan bahwa di bulan Sya'ban ini, ada yang menyebutkan lagi lebih-lebih di pertengahan bulan Sya'ban, malaikat Raqib dan Atid itu menyampaikan rekap kepada Allah. Sama juga dengan KPU kali Pak ya. Minggu-minggu tu kan minggu menerima rekap. Ya Pak ya. Tapi mun rekap yang diberikan Raqib dan Atid, insya-Allah sistemnya tidak salah. Tidak ada nang error Pak. Jadi jangan nak berdoa mudah-mudahan error sistemnya. Sudah, tidak ada Pak Raqib dan Atid. Ya Pak, tidak bisa dimanipulasi. Nah, itu Pak. Jadi di bulan ini Raqib Atid itu menyerahkan rekapitulasi apa yang sudah kita lakukan selama setahun. Maka apa yang diperbuat Rasulullah yang beliau contohkan di bulan Sya'ban ini, beliau Nabi Muhammad SAW mengisi hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa. Nah, namanya puasa Sya'ban. Apa harapannya? Aku ingin, kata Rasulullah, ketika catatan amalku diserahkan kepada Allah, aku ini dalam keadaan berpuasa. InsyaAllah ya Pak. Dalam keadaan berpuasa. Itulah keinginan dari Rasulullah. Padahal beliau itu maksum ya Pak. Ya, maksum itu terbebas dari segala keburukan, segala kesalahan. Tapi Nabi Muhammad sebagai Rasul memberikan contoh kepada kita ya Pak. Di bulan Sya'ban ini beliau banyak berpuasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Pak. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah banyak berpuasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa hampir sebulan penuh. Bagi kita Pak paling tak Pak paling tak Senin Kamis paling tak Pak atau mungkin Ayyamul Bid ya, Ayyamul Bid pertengahan di bulan Sya'ban 13, 14, 15 ya. Nah, tapi godaannya banyak Pak. Musim langsat soalnya. Musim langsat, musim durian ya. Musim saruan. Luar biasa godaannya Pak. Ya. Apa giliran malam aja saruannya Pak Haji. Ya. Jadi mun Pak Haji nak buat SMS aja Bu malam. Ya. Mun siang sudah datang Pak puasa. Masya Allah. Jadi ini yang dilakukan Rasulullah. Nah, dan ini contoh untuk kita semua. Bayangkan beliau yang maksum. Maksum Pak, udah dijamin masih berpuasa. Ya, masih berpuasa. Gimana kita tuh yang tidak ada jaminan, Pak? Ya, yang tidak ada jaminan. Maka sebaiknya kita walaupun tidak banyak ya, tidak lebih dari separuh bulan Sya'ban kita puasa, paling tidak kita ambil Senin Kamisnya, ambil Ayyamul Bidnya, atau hari-hari di mana kita bisa tunaikan puasa Sya'ban. Jadi niatnya puasa Sya'ban baik. Sengaja aku puasa Sya'ban karena Allah. Nah, mudah-mudahan segala amal kebaikan kita di bulan selama setahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini kita juga dianjurkan banyak-banyak baca istighfar, Pak. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga banyak berzikir kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan sedekah. Ya. Di bulan Sya'ban ini pun kita dianjurkan banyak sedekah. Nah, barangkali orang-orang kampung kita Pak ngeluarkan ya Pak. Bahasanya kan ngeluarkan Pak Haji. ngeluarkan apa Pak? Sedekah ya Pak. Ya, Pak. Ngeluarkan. Jadi niatnya sedekah Pak. Niatnya sedekah. Jadi memang dianjurkan kita banyak sedekah. Ini di bulan Sya'ban ini. Nah, maka orang-orang mentradisikan bulan Sya'ban ini dengan ngajak orang-orang makan di rumahnya ya Pak, saruan, SMS tadi Pak. SMS gitu. Tapi tidaklah mesti kita harus pakai SMS Pak sedekah Pak. Kapanpun kita
boleh bersedekah dalam bentuk apapun kita bisa lakukan bersedekah ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan memperbanyak amal soleh itu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Pendek ayatnya, Pak. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ada dua perintah dalam ayat ini. Pertama adalah berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Jadi ternyata Allah itu selalu berusaha mengajak kita bagaimana kita ini selalu ingat dengan Allah. Tidak melupakan Allah, tidak menjauh dari Allah. Nah, tadi kalau Nabi Yunus malah dia menjauh dari Allah, Pak. Akibat orang yang menjauh dari Allah, seperti yang terjadi pada Nabi Yunus. Ya, untung aja dilepaskan oleh Allah, Pak. Coba mun selama-lamaan berada dalam perut ikan tadi. Tahap jading baik. Untung aja Allah pasankan dengan ikan nun. Sudah nak diampainya Allah, Pak. Talan aja. Ya, talan aja ni kan. Masya Allah. Ini, Pak. Sudah dikunyah. Sudah diampak. Nah, jemaah sekalian, bagaimana bentuk zikir ini, Pak? Yang saya katakan. Bentuk zikir yang diperintahkan Allah pada kita. Kalau kita amati Quran, sesungguhnya semua makhluk Allah itu berzikir, Pak. Seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi berzikir pada Allah. Tapi rata-rata bentuknya kalau kita baca di As-Saff ayat 1, At-Taghabun ayat 1, Al-Jumu'ah ayat 1, bentuk zikirnya itu tasbih. Tasbih, Pak. Nah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Bertasbih, Pak. Kalimat tasbih itu kan subhanallah, Pak. Malaikat pun ngomong dengan Allah waktu Allah nak ciptakan khalifah, ciptakan kita, Pak. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan di hadapan malaikat, malaikat, kata Allah, aku nak menciptakan khalifah di muka bumi. Yang dimaksud adalah manusia. Malaikat kan protes, Pak. Qalu bukan qala, Pak. Qalu berarti bukan seorang malaikat. Berapa